الفاتحة على من وهبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman yang ikut dalam program santri Ramadan Majlis Ar-Raudhah, alhamdulillah tidak terasa sudah mau masuk waktu maghrib, waktu Solo dan sekitarnya. Kurang lebih 23 menit lagi kita akan masuk waktu maghrib. Insya Allah dalam waktu 10 menit saya akan bicara, mudah-mudahan berkah manfaat dunia akhirah, amin. Kita ingat Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dapat wahyu dari Allah Ta'ala, kemudian diberi tugas sebagai Rasul untuk berdakwah kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Itu di surat Toha ayat yang ke-24. Ya, Toha ayat 24. Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Ini yang menarik, saat itu status Nabi Musa adalah buronan. Ya, statusnya buronan. Nabi Musa itu kan melarikan diri karena tidak bersalah tapi dituduh, ya, sebagai pembunuh. Ketika beliau pas melerai orang bertikai, salah satunya kemudian bukan ditempeleng, ya, pas Nabi Musa itu tangannya sampai di pipi, pas malaikat Israel tugas menjemput nyawa. Itu beda sama orang yang wafat atau mati karena pukulan. Artinya pukulannya tidak mematikan, bahkan tidak melukai, bahkan tidak menyakitkan. Namanya juga lagi melerai, kesenggol begitu. Tapi karena yang ditolong ini ditulung mentung, ya, bukan orang yang baik, Bani Israel yang gak baik. Jadi jangan kaget sama yang terjadi di sono saat ini, ya. Kalau orang-orang Israel itu Zionis menyakiti saudara-saudara kita di Palestina, ya, baik yang di Palestina itu yang Muslim maupun yang non-Muslim, dihajar sedemikian rupa oleh Israel yang ada itu, ya. Itu karena memang wataknya itu diantaranya begitu, ditulung mentung. Setelah ditolong oleh Nabi Musa, keesokan harinya atau beberapa hari setelah itu, justru dia yang melaporkan Nabi Musa. Itu yang kemarin, ya, yang kemarin pelakunya sampai ada orang mati, ya itu tuh Musa itu. Maka Nabi Musa paham kalah kekuatan, ya, kalah kekuatan. Kalau diam, nah itu justru salah. Ya, diam justru salah. Orang enggak salah disalahkan, terus dia diam. Di situ Nabi Musa harus menyelamatkan dirinya karena hukumannya hukuman mati. Oh, enggak salah kok mau dihukum mati, melarikan diri. Itu namanya menyelamatkan diri. Bukan atas suatu kesalahan yang diperbuat.
8 tahun berguru pada Nabi Syuaib alaihi salam, setelah itu kembali ke Mesir. Ini menarik. Buronan balik ke Fir'aun bawa istri. Saya mau nanya, pemberani atau enggak pemberani ini? Pemberani. Berarti Nabi Musa sudah mengukur saat itu dirinya sudah punya kekuatan. Makanya di tengah jalan dipilih sama Allah Ta'ala, singkat cerita jadi Rasul, kemudian ditegaskan, idhab ila Fir'aun. Pergilah kamu temui Fir'aun, innahu tagha. Sendiri, gak punya teman, diperintah mendatangi penguasa yang zalim. Ya, penguasa yang nyata-nyata zalim. Bayi laki-laki dibunuh, itu cuma salah satu bentuk kezaliman. Setelah kezaliman ini bertumpuk-tumpuk, Allah katakan innahu tagha. Dia sudah betul-betul melampaui batas. Diapakan nih orang yang melampaui batas? Apakah Allah perintahkan pada Nabi Musa, hajar Fir'aun? Ya ini Fir'aun kan sudah melampaui batas, sudah lama ya, sudah lama. Cukup bukti untuk melakukan perlawanan kepada Fir'aun. Tapi apakah Allah perintahkan Nabi Musa, kumpulkan pasukan, hajar Fir'aun? Apakah seperti itu? Tidak. Opsi yang pertama kali yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah ajak bicara, dakwahi. Sampaikan ini kebaikan kepada Fir'aun yang udah jelas zalimnya luar biasa, masih diberi peluang untuk jadi orang baik. Itulah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan itulah prinsip yang harus dimiliki setiap manusia ketika bermuamalah kepada manusia yang lain. Jangan jadi Tuhan, orang mungkin. Tidak mungkin dia bisa berubah, tidak mungkin dia jadi orang baik. Sehingga opsi dakwahi hilang. Nah, naudzubillah min dzalik. Harus didakwahi. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Maka Nabi Musa alaihissalam melihat dirinya, paham nih yang dihadapi ini Fir'aun bukan sembarang orang zalim. Ya, bukan sembarang orang zalim. Maka minta sama Allah Ta'ala. Qala rabbi shrah li sadri. Ya Allah tolong jadikan dadaku lapang. Jadi yang dibutuhkan itu dalam dakwah apa? Dada yang lapang siap menghadapi ya hal-hal yang tidak enak. Kalau kita sore hari ini oleh Allah Ta'ala dikasih yang enak. Angin itu biasa datang dari sana, sepoi-sepoi. Ini angin datang dari sana. Saya juga lihat tadi, kipas angin mana yang nyala gitu. Ternyata tidak ada kipas yang nyala. Kipas langit yang nyala. Ya kipasnya langit. Kita mau ngecilin caranya gimana? Kalau kipas angin tinggal matikan atau kecilkan. Lah kok kipas langit cara ngecilkannya gimana? Ya minta sama Allah Ta'ala. Allahumma tolong kipas angin langitnya dikecilkan untuk yang ngaji. Biar tetap besar buat yang lain. Ya minta, ud'uni astajib lakum. Minta aja udah dapat pahala. Ya dapat pahala. Qala rabbi shrah li sadri, ya Allah jadikan dadaku lapang. Jadi yang dibutuhkan buat seorang dai adalah punya dada yang lapang. Nah kalau dai dadanya sempit, ngeri. Disentil sedikit, balasnya nonjok. Dikritik sedikit, balasnya caci maki. Na'udzubillah min dzalik, karena dadanya sempit. Maka Nabi Musa paham yang dihadapi ini Fir'aun. Kenapa paham? Dari bayi kumpul. Tinggal sekamar, tidur seranjang. Nabi Musa dengan Fir'aun. Makanya paham betul betapa bengisnya Fir'aun. Di situ Nabi Musa pun doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan jadikan urusan saya ini mudah ya Allah. Kita kalau dapat tugas yang berat jangan kemudian wah Fir'aun gak mungkin.
Aku ijen. Wah berat, Fir'aun ini urusannya, saya sendiri. Jangan. Kalau dari Allah Ta'ala kita disuruh membawa kebaikan ya angkat tangan. Rabbi shrahli sadri. Terus ngomong, wa yassirli amri. Ya Allah, beri kemudahan ya. Jadikan mudah ya Allah. Nah kemudian alat dakwah itu lisan. Sementara lisannya Nabi Musa itu ada sedikit hal yang terjadi ketika waktu bayi. Disuruh milih permen atau api. Fir'aun ngomong ini kalau sampai milihnya permen, ya sudah ini bayi laki-laki yang saya cari ini. Memang dia sudah paham dia bedakan mana bahaya, mana barang enak. Kalau milihnya dia api memang berarti dia enggak paham apa-apa. Nah, Nabi Musa ya paham api gak enak, permen enak misal begitu ya. Maka Nabi Musa mau milih yang enak sama malaikat Jibril alaihissalam diarahkan untuk ambil bara api. Sehingga lidahnya sedikit mengalami kekurangan ya dalam menggunakan fungsinya sebagai lidah. Disitulah Nabi Musa kemudian melanjutkan doanya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadikan kekakuan yang di lidahku ini, jadi lepas gak kaku kalau ngomong sehingga kaumku bisa memahami, bisa mengerti apa yang kuucapkan. Yafqahu qauli. Nah, dai itu kalau ngomong tujuan utamanya berhasil. Nah, untuk berhasil yang diajak ngomong harus paham. Karena itu yafqahu qauli itu penting. Nah, saya ngomong 2 jam kalau antum nggak paham kan ya buang-buang energi. Loh yang penting dapat pahala, penting dapat ganjaran. Bukan itu. Nggak usah bahas pahala. Urusan yang ngajar itu biar yang diajari paham. Yafqahu qauli. Agar mereka bisa mengerti perkataanku. Memahami perkataanku. Disitulah Nabi Musa kemudian minta tambahan personil. Bukan tambah terus pamer. Rasulnya cuman aku, beda level. Enggak begitu. Karena sadar dirinya ada kekurangan dan ini yang mau dilakukan hal besar, maka Nabi Musa pun berdoa. Waj'alli waziram min ahli Haruna akhi. Ya Allah jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu saudaraku sendiri yang bernama Harun. Usdud bihi azri, teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Ini wa asyrikhu fi amri, dan jadikan dia teman dalam urusanku. Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa. Ini nanti dilihat sendiri terjemahannya ya di surat Toha ayat 26 sampai seterusnya tadi itu. Di situ Nabi Musa minta, ya Allah beri saya pembantu untuk dakwah ini. Siapa pembantunya? Keluarganya dulu. Waziran min ahli. Memang begitu kebiasaannya para anbiya wal mursalin. Yang minta tuh nomor 1 yang dipikirkan ya keluarga. Dan kita diajarkan begitu, mikirkan keluarga, baru orang lain. Sodakoh ya keluarga, baru orang lain. Keluarga dulu. Dakwahi juga keluarga, baru orang lain. Wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu sholat, baru orang lain. Jadi keluarga dulu. Nah kalau sama keluarga kan enak, kalau mau marah juga marah sama keluarga sendiri. Lebih dekat, udah paham. Waziran min ahli. Agar nanti urusan saya ini bisa kamu perteguh dengan saudara saya, sehingga tujuannya semakin banyak yang bertasbih kepadamu. Nah di akhirnya itu Allah mengatakan, qala qad utita su'laka ya Musa. Wahai Musa, permohonanmu, permintaanmu sudah diberi. Pertanyaan saya, itu yang doa Nabi Musa ya, Nabi Musa. Yang dapat siapa? Dapat derajat Nabi selain Nabi Musa, Nabi Harun. Jadi Nabi Harun itu jadi Nabi dan Rasul, ya jadi Nabi dan Rasul lantaran langsung dipilih Allah atau karena proposalnya Nabi Musa.
proposal, ada yang mengajukan, tolong ini dijadikan Rasul juga, kan begitu ya. Nah itu loh beruntungnya kalau kita punya teman orang baik, maka cari teman wali. Siapa tahu pas ada pelantikan wali, walinya ngajukan kamu jadi proposal, tolong saya dibantu sama ini. Makanya kita disuruh duduk khidmah ngabdi sama orang-orang soleh, siapa tahu pas beliau-beliau itu dapat sesuatu, beliau juga ngomong, ya Allah yang ini juga ya Allah yang ini juga. Padahal Nabi Harun lagi nggak tahu apa-apa itu. Ya lagi tidak bersama Nabi Musa alaihissalam, jauh di Mesir. Tapi pangkatnya langsung naik, gara-gara apa? Usaha? Bukan, tapi karena doa. Karena doa. Jadi di sini ada banyak pelajaran. Yang pertama, ya kalau diperintah sama Allah, jangan mundur, maju. Ya jalan aja, tapi minta sama Allah. Yang kedua, lihat kemampuan kita. Oh memang saya kurang mampu, oh saya kurang bisa. Ini masalahnya besar. Bereskan dulu masalahnya ini, hatinya minta diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Nah, doa ini Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri sampai di situ saja itu diamalkan oleh para ulama 1 hari 100 kali. Jadi antum kalau mau ngamalkan baca ini sekali duduk 1 hari 100 kali. Mau dibaca pagi boleh, sore juga boleh. 100 kali. Kita kan urusannya banyak dan masalahnya banyak ya. Sementara dada kita sempit ya, urusan kita membuat dada kita sesek lagi gitu. Makanya butuh doa ini. Kemudian Nabi Musa alaihissalam sadar bahwasanya lisannya bermasalah. Maka minta pembantu. Ya minta pembantu. Jadi kalau kita ini sadar punya kekurangan dalam berdakwah, ya kita minta tolong sama orang yang punya keahlian. Jangan semuanya mau dipikul sendiri. Nanti justru enggak dapat hasil, susah. Minta tolong sama orang lain yang punya keahlian. Kemudian yang ketiga, ya beruntungnya Nabi Harun karena jadi adiknya Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi saudaranya Nabi Musa. Kenapa beruntung? Ya karena saat itu Nabi Harun tidak ikut, tapi dapat jabatan. Tidak ikut tapi dapat pangkat. Gara-gara apa? Diajukan. Ya diajukan, by proposal gitu ya. Yang ini ya pengajuan. Bahasa kita sehari-hari gitu proposal, tapi kalau bahasa syariatnya kan karena doa. Nah itulah pentingnya kita suruh kumpul sama orang soleh. Sampai kita masuk dalam hatinya. Kalau udah masuk dalam hati beliau, maka beliau dapat sesuatu, beliau akan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Akhiran seperti Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah radhiyallahu taala anhu, itu gurunya mengatakan, saya udah sekian puluh kali sodorkan kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap kali gurunya itu bermimpi bertemu Rasulullah SAW, dalam mimpinya pun ingat, ya Rasulullah saya punya murid namanya Ali, tolong ini angkat jadi kekasihmu. Itu disodorkan puluhan kali. Oh, enak kita kalau punya guru semacam itu, atau punya sahabat semacam itu, punya teman semacam itu ya. Dan orang soleh itu sifatnya demikian. Yang di dekatnya itu diperjuangkan, yang di dekatnya diperjuangkan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat, kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya kita baca zikir sampai waktu adzan. Nanti kalau adzan langsung takjil, kemudian setelah itu nanti sholat maghrib seperti biasanya, ya. Dan nanti dilanjutkan istirahat menuju isya dan seterusnya. Wa'alafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.